Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan lagi kisah nyata mimpi. Kali ini mimpi yang dialami saudara kita, seorang bapak-bapak dari Jawa Barat yang saya kenal lewat Facebook. Awal mulanya beliau mencari pengetahuan tentang ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah, tapi mencari sumber yang benar. Akhirnya dia merasa bertemu dengan postingan saya yang akhirnya beliau berkenalan dengan saya dan terjadilah percakapan. Kemudian saya menganjurkan untuk beliau mendawamkan sholawat wahidiyah, ya sayyidi ya Rasulullah, yang maknanya wahai pemimpin, wahai Rasulullah. Dampak-dampak positif yang beliau alami ketika suluk menjalani riyadah, menjalani mujahadah dengan selain tetap melakukan sholat 5 waktu yang diwajibkan Allah Ta'ala, dan juga menambahkan dengan amalan sholawat. Awalnya sholawatnya hanya dibaca ketika bekerja, diselingi di dalam kegiatan-kegiatan beliau, hanya seperti itu aja. Dampaknya tidak signifikan, maka saya anjurkan untuk membacanya minimal setengah jam sekali majelis, artinya sekali duduk setelah sholat. Setelah sholat apa terserah saja, sholat apa saja terserah, yang penting setengah jam satu hari sekali duduk menghadap kiblat dalam keadaan wudhu. Harus ada waktu khusus diluangkan untuk mujahadah kepada Allah. Akhirnya beliau mendapati berbagai macam dampak-dampak positif yang selama ini beliau tidak pernah rasakan. Satu, biasanya di dalam bekerja beliau selalu suntuk, selalu ingin marah-marah sama bosnya. Tapi ketika mendawamkan, membiasakan membaca sholawat, selain mengerjakan sholat 5 waktu, beliau tidak lagi memiliki amarah seperti biasanya. Jiwanya tenang ketika mendapat masalah atau suatu musibah di luar dugaan. Beliau tenang, pasrah, berserah diri kepada Allah, seperti halnya Islam yang maknanya berserah diri. Akhirnya Allah membantu dengan hal yang tidak diduga-duganya. Ketika ditabrak oleh seseorang, maka beliau diberikan kemudahan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Dan selain itu, yang dulunya susah menangis karena Allah, akhirnya beliau mudah menangis karena Allah. Bahkan beliau heran, tidak memiliki masalah tapi menangis. Seolah-olah yang beliau katakan itu ada timbul rasa rindu. Coba Anda buktikan, sudah banyak orang yang sulit menangis karena Allah, tapi ketika membaca sholawat ya sayyidi ya Rasulullah, akhirnya mudah menangis karena Allah. Beliau ketika naik motor tiba-tiba menangis ketika membaca sholawat tersebut. Dan dampak yang ketiga, ketika dulunya sulit atau seingat saya tidak pernah bermimpi petunjuk dari Allah, nggak pernah. Tapi pengalaman pertama kali bermimpi petunjuk dari Allah, yang mana itu adalah fasilitas bagian dari nubuah kenabian, yang mana hal itu disabdakan Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, bahwa mimpi yang baik dari orang yang saleh adalah satu bagian dari 46 kenabian. Beliau mendapati petunjuk mimpi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau naik mobil bersama teman-temannya, tapi mobil yang dilalui beliau itu adalah jalanan yang berbahaya. Teman-temannya takut, tidak berani dalam mengemudikan mobil tersebut, tapi beliau yang berani. Kemudian ketika melewati jalanan yang berbahaya itu,
di tepi ada jurang yang curam. Tiba-tiba kendaraan itu bermasalah dan teman-temannya yang tadinya takut tidak mau menyetiri mobil tersebut, mereka semua teman-temannya turun membantu bapak-bapak ini di dalam menyelesaikan perjalanannya. Teman-teman yang ada di belakang turun menuju ke depan mobil, lalu menariknya dengan tali kerek seperti halnya mobil-mobil yang biasanya digunakan untuk mobil pecinta alam. Ada tali yang dari kawat besi yang gulungannya biasanya di depan mobil itu. Nah, teman-temannya yang awalnya takut ikut beliau itulah yang akhirnya membantu perjalanan bapak ini. Akhirnya mobil tersebut bisa jalan kembali dan sampai kepada tujuan. Dan ketika sampai tujuan, teman-temannya yang tadi numpang itu sudah tidak ada lagi, tapi hanya beliau sendiri yang ada dan mendapati banyak sekali ikan. Beliau heran, ikannya begitu banyak, besar-besar, dan beliau mengatakan kepada saya, kalau itu ditimbang mas, itu harganya mahal. Perlu diketahui bapak ini adalah seorang pemancing. Di sela-sela pekerjaannya malam-malam biasanya dia mancing. Itu hobinya beliau. Jadi apa makna mimpi tersebut? Kendaraan itu kalau misalkan di visual mimpi yang beliau alami itu adalah terkait makom, spiritual beliau. Yang dulunya keadaan spiritual beliau itu seringkali mengalami jalan buntu, ketika mendapati masalah selalu mengeluh, marah. Sekarang tidak lagi. Makanya beliau dimampukan untuk menguasai kondisinya dengan adanya visual menyetir mobil tersebut. Sedangkan teman-teman yang lain tidak seperti beliau, tidak melakukan mujahadah dengan sholawat, tidak. Makanya teman-teman lain itu di mimpi itu divisualkan takut menyetiri mobil tersebut. Artinya tidak diberi kemampuan seperti bapak yang mendawamkan sholawat ini. Tapi ada anjuran juga di mimpi itu ketika beliau dimampukan untuk menyetir mobil tersebut agar tidak merasa bangga diri atas kemampuannya itu, tapi tetap memperhatikan dengan ilmu kebijaksanaan bahwa orang-orang yang tidak dimampukan seperti beliau itu tetap bisa dijadikan sarana beribadah kepada Allah, yaitu saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Sebagaimana visual mimpi itu, teman-teman yang tidak dimampukan dalam hal seperti beliau itu ternyata Allah perbantukan dalam hal perjalanan spiritual beliau. Nah, akhirnya dengan adanya kerjasama tersebut sampailah kepada tujuan. Hanya Allah lah yang maha berdiri sendiri. Allah lah yang Al-Qayyum, tidak bergantung kepada makhluk. Kita semua yang namanya makhluk pasti bergantung kepada Allah melalui makhluk-makhluknya yang lain, baik itu makhluk hidup ataupun kepada makhluk benda mati. Seperti hanya kita ketika lapar, kita butuh benda mati, yaitu nasi untuk mengenyangkan perut kita, yang pada hakikatnya Allah lah yang sebenarnya mengenyangkan melalui makanan tersebut. Ketika kita bermuamalah, ketika kita menjalani hal tentang kespiritualan, tetap kita tidak bisa memiliki jalan kita sendiri, melainkan harus ada orang lain yang dimana kita bisa menjadikan dia guru, pembimbing, atau juga kita bisa terbantu oleh doa-doa mereka, support mereka. Nah, akhirnya beliau mendapati ikan-ikan besar yang mana itu adalah rezeki bagi beliau. Nah, perlu diingat saudara-saudariku, mimpi itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan oleh Nabi kita di dalam kitab Sahih Muslim. Dalil-dalil terkait mimpi bisa dibaca selengkapnya pada video berikut ini. Sudah saya sertakan seperti pada video-video yang lain. Semoga pengalaman saudara kita yang di Jawa Barat ini membawa dampak agar orang ingin juga mendawamkan sholawat ya Sayyidi ya Rasulullah. Wahai pemimpin, wahai Rasulullah. Semoga hal ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.